Pelapornya siapa ini? Yoni Dores. Yoni Dores. Keluarga dari Dedi Dores. Dedi Dores. Memang keluarga pencipta lagu mereka ya. Jadi ketika si Yoni Dores, ya kan? Iya, Yoni Dores. Yoni Dores melaporkan adanya pelanggaran undang hak cipta, sementara dia adalah pencipta lagu, tentunya memang patut diduga melanggar. Begitu. Jadi tampaknya ini sudah ada somasi dari Yoni Dores kepada si Lesti Kejora, tapi kemudian tidak direspon. Sebenarnya persoalan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa lewat mediasi, itu pertama. Tapi kemudian karena somasi mungkin tidak direspon sehingga dilaporkanlah ke kepolisian kan sebagai laporan dugaan tindak pidana pelanggaran undang-undang hak cipta. Nah, terhadap lagu di mana si penciptanya kemudian menciptakan lagu itu otomatis secara deklaratif dialah penciptanya. Tapi kemudian ketika ada orang lain menggunakan lagunya, ada satu posisi di mana kalau lagu tersebut dipakai untuk kepentingan komersil, ini yang disebut sebagai tanpa izin ya. Ini disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Jadi untuk kepentingan komersil, tapi kalau kepentingannya tidak komersil, ya sudah tidak masuk. Nah sekarang si Lesti Kejora kenapa dilaporkan? Karena melanggar undang-undang hak cipta kan. Nah kemudian di mana dia kemudian menyanyikan lagunya? Itu pertanyaannya. Di mana? Di salah satu stasiun TV, Bang. TV Indosiar. Terus dan Diupload ke YouTube juga. itu diupload ke YouTube tapi bukan di YouTube-nya Leslar Entertain, Bang, tapi di YouTube yang lain. Oh ya, tapi yang jelas kan begini, setiap komersil kan berarti kan ada persoalan pelanggaran hak cipta ya. Nah, kalau dia sampaikan atau dia nyanyikan di YouTube, otomatis itu komersil. Karena YouTube pasti membayar. Nah, ketika ini menjadi komersil dengan dalih apapun juga, ini sudah dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Kalau si Lesti Kejora tidak minta izin kepada si penyanyinya, si penciptanya. Nah, ini yang terjadi karena tidak minta izin, kemudian sudah disomasi mungkin 2 kali atau 3 kali tidak direspon, terjadilah yang namanya pelaporan ke kepolisian. Jadi ini menjadi tindak pidana. Tindak pidana ini pelanggaran undang-undang hak cipta ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 kan begitu. Bang, ini kan mengenai kan ini kan nggak diupload di YouTube milik pribadinya Leslar. Iya. Tapi apakah akun yang mengupload itu bisa dilaporkan juga, Bang? Iya. Ya kan Sama-sama, si akunnya menjadi terlapor, si Lesti juga penyanyi juga menjadi terlapor juga, begitu. Karena komersilnya ada di situ. Ini baru satu ya. Kemudian kalau kemudian dinyanyikan di Indosiar, apakah Indosiar menerima iklan, begitu? Kan menerima iklan kan ada komersilnya juga, gitu. Nah sebenarnya Indosiar bisa membayar kepada satu lembaga di mana penciptanya bernaung. Itu mungkin clear. Jadi kalau TV biasanya clear, tapi kalau YouTube ini belum tentu. Tapi YouTube selalu ada komersilnya. Nah ini dia yang dikejar. Jadi ketika dia menyanyikan, entah si Lesti dapat untung atau tidak, tapi kan ini komersil YouTube-nya. Jadi terjeratlah undang-undang hak cipta. Tapi bahkan yang komersilin kan bukan Lesti atau pihak krunya Lesti, Bang. Terus secara pun dia nyanyi hanya untuk menghibur gitu. Ya, kan ada nyanyi menghibur yang kemudian tidak komersil. Misalnya kita nyanyi di suatu kafe tidak memungut bayaran, tapi kan kafe juga sebenarnya komersial juga. Atau misalnya ada kita nyanyi di tempat keramaian yang dimana itu tidak ada komersilnya. Nah itu bisa tidak melanggar undang-undang hak cipta kalau disebutkan nama penciptanya. Lagu ini, ciptaan ini, udah dinyanyikan tanpa komersil, itu tidak melanggar. Tapi kemudian kalau kemudian ada nilai komersilnya, ini macam-macam komersilnya. Jadi ketika masuk ke YouTube itu otomatis komersil. Siapa yang menerima itu urusan lain. Tapi secara hukum itu adalah komersil. Makanya kenapa Lesti dilaporkan. Tinggal prosesnya dari komersil ini dia dapat berapa, atau malah nggak dapat sama sekali, atau akun YouTube-nya yang dapat keuntungan, sama aja hasilnya. Jadi dia bisa menjadi turut serta melakukan juga. Jadi siapa yang menerima komersil dialah kemudian yang bertanggung jawab. Tapi kan ini kan lagi ramai juga yang emang soal ini lah, sedang ramai ini Bang, dibincangkan karena kan hancur nih Bang antara lisensi sama undang-undang sendiri Bang gitu Bang. Nah, itu Direct mungkin license ya, sama undang-undang. ya, Jadi begini. ada 2 undang-undang yang hancur tuh Bang. Nah, sebenarnya undang-undang hak cipta itu cuma satu ya. Jadi undang-undang nomor 28 tahun 2014. Di situ setiap ciptaan lagu, seni, apalagi itu pengetahuan segala macam, terus sastra kemudian itu diatur oleh undang-undang hak cipta. Nah, kemudian
Apa sih yang disebut melanggar hak cipta? Itu ketika misalnya lagu dinyanyikan tanpa izin oleh si penciptanya, kemudian dalam posisi dikomersilkan. Nah, itu melanggar undang-undang hak cipta. Tapi kalau kita nyanyi tidak komersil, kemudian kita menyebutkan nama penciptanya, itu tidak melanggar. Jadi ada aturan-aturan yang lebih detail mengenai ini. Tapi kemudian ada juga yang disebut sebagai pakai license, direct license, atau kemudian pakai satu kelompok. Ini namanya kelompok, misalnya kelompok pencipta lagu. Jadi kalau ada ciptaan-ciptaan yang kemudian dikuasakan kepada kelompok pencipta lagu, suatu organisasinya, mereka yang dapat kuasa, mereka lah yang kemudian menerima royalti. Jadi kalau di kafe-kafe, kemudian di mall-mall ada lagu-lagu yang dinyanyikan, mereka bayar kepada kelompok pencipta lagu ini. Kemudian royalti ini yang dibagi-bagi kepada para pencipta lagu. Dengan catatan ada terdaftar di sini pencipta lagu, biasanya ada. Nah, kalau yang langsung pencipta lagu menciptakan lagu kemudian dinyanyikan, tapi dia nggak tergabung dalam satu kelompok ini. Jadi dia adalah subjek hukum sendiri pribadi. Nah, dia kemudian bisa mengklaim mengenai royalti kepada si penyanyinya, gitu. Tapi sebenarnya ini kan persoalan sengketa ciptaan ya. Sengketa ciptaan ini bisa dilakukan dengan cara si pencipta langsung melalui teguran dulu atau melalui permintaan ketemu. Biasanya begitu. Nah, ini artinya sudah dijalankan. Kalau sudah dijalankan sampai 2, 3, 4 kali termasuk somasi juga, kemudian si penyanyinya juga cuek aja, barulah terjadinya LP, laporan pidana. Gitu. Jadi laporan pidana tentang ciptaan lagu tidak serta-merta, tapi harus didahului dengan somasi-somasi atau permohonan untuk ketemu, penyelesaian secara dua pihak, mediasi itu. Tapi kalau itu kemudian tidak dijalankan, terjadilah laporan ini. Jadi laporan ini baru bisa diterima kalau itu sudah kemudian buntu atau malah tidak direspon. Tampaknya ketika laporan ini terjadi, Lesti Kejora tidak merespon permintaan dari si pencipta lagu ini. Pasti ada somasi atau teguran atau surat menyurat yang kemudian tidak direspon. Hukum apa sih Bang yang akan diterima nanti oleh Lesti Bang? Kalau Lesti tidak. Nah, ini kalau undang-undang hak cipta itu terkait lagu, ancaman pidana dan atau denda. Dendanya 1 miliar, pidananya 4 tahun maksimal. Jadi itu dia, dan atau. Jadi kalau pidana atau denda aja, atau pidana aja, atau pidana dan denda, itu ancaman hukumannya biasanya 4 tahun dan dendanya kurang lebih 1 miliar. Terhadap lagu. Nah, bagaimana seharusnya mekanisme perizinan itu sebelum sebuah lagu dibawakan ke acara? Sebenarnya gampang aja, asalkan ada penciptanya sudah ketahuan, tinggal dikontak via WA, via telepon, Bang atau Pak pencipta, kami akan membuat menyanyikan lagu Anda, silakan. Kalau silakan, oke, yang penting komunikasi dulu. Jadi sebelum melakukan konser atau apa, izin dulu sama si pencipta lagu. Kalau pencipta lagu nggak ada, ahli warisnya atau siapa yang diberikan kuasa ciptaan ini, kan gitu. Itu sebenarnya gampang, itu mudah kok itu. Asal ada, kan selalu ada nama penciptanya kan, itu kan bisa dikejar siapa ini. Jadi apalagi kalau lembaga-lembaga kayak televisi atau lembaga-lembaga konser atau event-event organisasi, mereka udah ngerti itu. Ada penciptanya selalu. Nah, kalau kemudian mereka mengadakan pertunjukan pentas yang tidak komersil, misalnya pentas anak-anak di lapangan gratis atau di lapangan gratis, anak-anak ayo datang semua, mereka nyanyi, mereka nggak akan kena pelanggaran hak cipta kalau mereka bilang saya nyanyikan lagu ini, penciptanya adalah ini, udah cukup begitu, disampaikan tanpa komersil, artinya tidak ada 1 rupiah pun uang diterima dari nyanyinya itu, sehingga ini kemudian dianggap tidak melanggar undang-undang. Bang, ini kan hak cipta ini rame-ramenya kan baru-baru sekarang ini kan. Nah, terus si Lesti ini posisi yang dilaporkan saat nyanyi itu posisi dia saat belum berhijab, itu gimana Bang, masih tetap bisa diperkarakan? Ya, ini kan karena namanya kadaluarsa kan 12 tahun pada umumnya kan, termasuk juga persoalan ciptaan ini. Begitu. Jadi ya 2017 sekarang 2025 kan masih 8 tahun kan. Jadi apalagi ini kan jalan terus, ada upload terus setiap hari. Jadi dianggapnya berlaku. Sekarang juga masih tampil kan, YouTube-nya kan masih ada sekarang. Nah, itulah disebut pelanggaran di situ. YouTube-nya masih ada, tapi yang ngupload kan bukan YouTube mereka gitu, nyanyi, tapi orang lain. Memang yang nyanyi Lestinya. Ya. Waktu si Lesti nyanyi ada izin nggak sama penciptanya? Nah, itu nggak tahu orang kalau TV-nya nggak ada, kan. dia jadi komersil, jadi terus serta mereka berdua. Jadi ya jadi kompanion kan. Nah, kalau begitu sebenarnya ada satu cara lagi. Sebenarnya Lesti datanglah kepada penciptanya sebelum masuk ke posisi pidana sepenuhnya, berdamai. Bang, berarti bisa dibilang Lesti tidak salah sebetulnya Bang.
Ya, tergantung hasil penyidikan dari kepolisian. Tapi sebenarnya rasanya ini udah pasti disomasi nih. Sudah pasti dikasih tahu ke Lesti, ini ada begini-begini, pasti kita itu udah pasti begitu. Karena syaratnya itu dulu. Syaratnya ada teguran, pemberitahuan, teguran sama somasi. Itu syaratnya untuk supaya jadi LP kan. Kalau itu kemudian dilewati nggak ada respon oleh si Lesti, barulah jadi LP. Nah, kalau sudah jadi LP sekarang berarti itu sudah dilewati. Jadi sudah nasibnya Lesti karena tidak merespon teguran-teguran yang ada.